Ekspresi Feng Zunze dan Taijian Zunze segera berubah sedikit ketika mereka melihat semut besar bersayap 8 berwarna emas. Xian hanya tertawa menghadapi perubahan drastis ekspresi kelompok Feng Zunze. Ayo pergi. Orang besar ini tahu di mana aula jiwa berada. Feng Zunze dan sisanya langsung tercengang saat mendengar kata-kata Xian. Mereka melihat cara jinak dari Ratu Semut menelan batu yang dikabarkan sangat ganas dan hati mereka sepertinya telah memahami sesuatu. Mata mereka menatap Xian dengan cara yang aneh sebelum berbicara dengan lembut, orang tua saya benar-benar memiliki penglihatan yang buruk. Tidak disangka gadis kecil ini juga seseorang yang menyembunyikan keahliannya. Xiao Yan tersenyum. Dia jauh lebih baik dibandingkan dengan keterkejutan yang dihadapi Feng Zunze dan yang lainnya. Identitas Xian adalah sesuatu yang sudah dia sadari dengan jelas. Naga Void kuno dikenal memerintah tertinggi di antara semua binatang. Tekanan yang berasal dari garis keturunan memang memiliki semacam pencegahan yang tidak diketahui terhadap binatang ajaib peringkat rendah ini. Karena Xian, suasana tegang yang semula tiba-tiba menjadi santai. Tubuh Xiao Yan bergerak dan dia muncul tidak jauh dari Xian. Matanya dengan penasaran mengamati apa yang disebut Ratu Semut menelan batu. Ratu Semut berwarna emas gelap. Ada 8 kulit bawang seperti sayap di punggungnya. Mulutnya yang besar memiliki gigi tajam bergerigi yang menyebabkan seseorang merasakan kedinginan di hati seseorang. Jika seseorang digigit oleh benda ini, kemungkinan dia akan berakhir dengan nasib yang cukup menyedihkan. Sementara Xiao Yan mengamati Ratu Semut menelan batu ini, yang terakhir juga tampaknya merasakannya. 8 sayapnya mengepak sedikit saat mengungkapkan mulut besarnya yang ganas yang ditutupi dengan gigi tajam ke arah Xiao Yan. Tidak perlu takut, tidak perlu takut. Tangan kecil Xian menepuk Ratu Semut. Baru kemudian yang terakhir merasa sedikit lebih aman. Namun, mata itu masih mengandung kilatan sengit saat melihat ke arah Xiao Yan. Binatang ajaib semacam ini sangat ganas dan brutal. Jika bukan karena ditekan oleh kekuatan naga Xian, kemungkinan itu akan menjadi kekerasan dan melukai seseorang. Benda ini tahu di mana aula jiwa berada? Feng Zunze juga melayang. Dia berbicara dengan gembira setelah melirik Ratu Semut. Iya. Xian mengangguk. Setelah itu, dia melirik Xiao Yan dan berkata, haruskah kita bergerak sekarang? Xiao Yan merenung sejenak. Dia bertukar pandang dengan Feng Zunze sebelum mengangguk. Kecepatan dihargai dalam pertempuran. Mereka sudah menjelajahi hutan ini untuk jangka waktu tertentu. Jika mereka terus berhenti, cepat atau lambat mereka akan ditemukan oleh orang-orang dari aula jiwa. Ikuti saya. Xian mulai bergerak setelah melihat situasi ini. Dia memimpin dalam bergegas menuju pegunungan yang dipenuhi kabut dingin. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Kali ini, kecepatan kelompok Xiao Yan jelas telah meningkat secara signifikan dengan Ratu Semut memimpin mereka. Selain itu, perhatian mereka tidak perlu dialihkan untuk menemukan jalan mereka. Oleh karena itu, setelah kurang dari setengah jam, mereka telah berkelana jauh ke dalam perut gunung. Xian, yang memimpin jalan melalui hutan yang tertutup kabut dingin di depan, tiba-tiba berhenti. Dia mengindikasikan agar kelompok Xiao Yan tidak membuat suara. Meskipun kelompok Xiao Yan merasakan ketidakpastian saat melihat ini, mereka tetap diam saat diberitahu. Mata mereka dengan hati-hati menyapu mereka. Setelah semua orang menjadi diam, Ratu Semut di punggung Xian tiba-tiba memancarkan gelombang sonik yang sedikit aneh. Setelah itu, gelombang sonik ini menyebar seperti riak. Bam-bam. Beberapa detik setelah gelombang sonik ini dipancarkan, kelompok Xiao Yan menemukan banyak sosok hitam jatuh dari kabut dingin di sekitarnya. Setelah itu, mereka mendarat di rumput kuning layu. Tubuh mereka ditutupi dengan semut berwarna hitam ukuran kepalan tangan. Semut-semut ini dengan kuat menggigit tenggorokan mereka, benar-benar menghalangi suara mereka. Mata seluruh kelompok menoleh, hanya untuk terkejut menemukan bahwa sosok hitam ini sebenarnya adalah burung hitam kecil seukuran telapak tangan. Ukuran burung-burung ini sangat kecil dan mereka tersembunyi di dalam kabut dingin.
Bahkan dengan persepsi Xiao Yan, dia tidak pernah menemukannya. Ini adalah mata aula jiwa. Selama ada aktivitas, mereka akan menggunakan gelombang suara untuk mengirimkan informasi. Jika kita tidak sepenuhnya menghilangkannya, jejak kita akan ditangkap oleh aula jiwa. Xian menjelaskan kepada kelompok Xiao Yan. Xiao Yan dan sisanya tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin saat mendengar ini. Aula jiwa ini memang aneh. Mereka benar-benar merawat hal-hal kecil ini untuk menjadi mata mereka. Bagaimana orang biasa bisa mengharapkan ini? Jika bukan karena Ratu Semut memimpin mereka kali ini, kemungkinan aula jiwa sudah memasang jebakan bagi mereka untuk melompat pada saat mereka mencapai aula cabang. Burung-burung komunikasi di dekatnya telah diam-diam dipindahkan oleh semut iblis penelan batu. Tidak perlu khawatir. Selain itu, aula jiwa berjarak dekat. Kalian semua harus berhati-hati. Xian berbicara dengan lembut. Hati kelompok Xiao Yan tegang saat mendengar kata-katanya. Dou Qi mulai diam-diam beredar di dalam tubuh mereka saat mereka bersiap untuk menangani semua situasi mendadak kapan saja. Setelah menyelesaikan mata tersembunyi aula jiwa ini, Xian sekali lagi memimpin jalan. Mereka terus melintasi pegunungan dengan cara ini selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum akhirnya berhenti. Setelah itu, dia menghela nafas pelan dan berbisik, "Kami telah tiba." Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih cepat saat mendengar ini. Baru kemudian dia menemukan bahwa kabut di sini sebenarnya menjadi jauh lebih tipis karena alasan yang tidak diketahui. Tempat di mana mereka saat ini berada adalah lereng yang sangat tinggi dan curam. Di ujung lereng ini ada lembah besar dengan keempat sisinya menghadap ke pegunungan. Bagian dalam lembah adalah aula hitam besar 1000 kaki. Itu seperti binatang buas prasejarah yang bersujud yang menyebarkan aura menakutkan yang mendinginkan hati seseorang di dalam kegelapan. Ini adalah aula jiwa. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat dia melihat bangunan yang sangat besar di dalam lembah. Aula jiwa ini sebenarnya mampu menciptakan hal besar di dalam hutan pegunungan terpencil yang dalam ini. Mereka memang cukup kuat. Feng Zunze dan yang lainnya juga berjalan dari belakang Xiao Yan. Mereka melirik aula hitam besar di dalam lembah dan kegembiraan melonjak ke mata mereka. Pada saat yang sama, beberapa keseriusan juga muncul di dalamnya. Selanjutnya, itu akan menjadi waktu di mana mereka benar-benar bertarung. Tunggu, penghalang spasial telah ditempatkan di tempat ini. Xiao Yan berangsur-angsur memulihkan ketenangannya. Tiba-tiba dia menemukan bahwa langit di atas lembah yang jaraknya tidak jauh memiliki beberapa distorsi. Dia segera mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, "Serahkan penghalang spasial padaku. Aku bisa merobeknya tanpa memperingatkan orang-orang di dalam," kata Xian. "Feng Tua, bisakah kamu merasakan berapa banyak elit Douzun yang hadir di dalam aula besar ini?" Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum menoleh dan bertanya pada Feng Zunze. Feng Zunze menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membukanya dan dengan lembut berkata, "Informasinya benar. Saya merasakan 5 aura tersembunyi. Jelas, mereka semua adalah ahli kelas Douzun. Saya juga merasakan lebih dari 10 Douzong. Ada juga cukup banyak aura yang bahkan lebih lemah." Hati Xiao yang diam-diam menghela nafas lega saat mendengar ini. 5 Douzun. Lineop ini mungkin sangat kuat tetapi mereka setidaknya mampu menghadapinya. Ketika penghalang spasial dibuka, pertama-tama kita akan melepaskan beberapa semut iblis penelan batu ke dalamnya dan menggigit semua orang itu sampai mati. Cara bersemangat Xian di sampingnya menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya menjadi terdiam. Dia benar-benar monster kecil. 5 Douzun. Kami berempat hampir tidak bisa memblokir mereka. Xiao Yan akan mengambil kesempatan untuk memasuki aula jiwa dan menemukan Yao Chen. Bawa dia pergi segera setelah Anda menemukannya. Kita tidak bisa tinggal lama. Tidak ada yang bisa menjamin apakah aula jiwa akan memiliki bala bantuan cepat. Feng Zunze berbicara dengan suara yang dalam. Anda tidak hanya akan bisa memblokir mereka begitu Anda memasukkan ini. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikan jarinya dan boneka iblis langit muncul di sampingnya. Tubuh emas gelapnya tidak mudah ditemukan di bawah penutup kabut. Ini boneka kelas Douzun.
Feng Zunze dan Taijian Zunze memiliki perubahan dalam ekspresi mereka ketika mereka melihat boneka iblis langit. Hati mereka sangat terguncang. Sulit membayangkan bahwa kekuatan di sekitar Xiao Yan benar-benar menjadi hebat selama 1 tahun plus waktu ini. Baiklah, dengan boneka ini, kita akan dapat sepenuhnya menunda 5 douzun dari aula jiwa. Masalah menemukan Yao Chen akan diserahkan padamu. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia mengangguk. Setelah itu, dia mengangkat dagunya ke arah Xian. Yang terakhir mengangguk dengan sadar. Dia mengambil 2 langkah ke depan. Cahaya ungu bertahan di jarinya saat dia dengan lembut menekannya di ruang yang terdistorsi, memotong pintu luas setinggi 10 kaki. Dia mendorong dengan tangannya dan ruang itu diam-diam berubah menjadi ketiadaan. Pintu spasial yang tak terlihat muncul di depan mata kelompok Xiao Yan. Pergi. Ratu semut di pundak Xian sekali lagi memancarkan gelombang sonik aneh setelah pintu spasial dibuka. Segera, kelompok Xiao Yan mendengar suara menyeret yang ditransmisikan. Setelah itu, kulit di kepala mereka menjadi mati rasa ketika mereka melihat semut hitam padat berkerumun dari hutan seperti air banjir. Akhirnya, mereka melonjak melewati kelompok Xiao Yan dan bergegas ke pintu spasial. Di bawah naungan kabut dingin yang samar, gelombang semut hitam ini mengikuti lereng dan dengan cepat bergegas menuju aula hitam besar di dalam lembah. Serang! Terlepas dari betapa menakutkannya aula jiwa, kita akan melakukan pertunjukan yang bagus untuk mengambil makanan dari mulut harimau kali ini. Xiao Yan tertawa saat melihat gelombang semut melonjak ke lembah. Dia tiba-tiba berdiri. Aura tajam perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke penghalang spasial. Operasi penyelamatan yang telah dia persiapkan selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar dimulai pada saat ini. Ada alun-alun besar jauh di dalam aula hitam besar. Ribuan kaki pilar batu hitam besar berdiri di alun-alun sambil muncul untuk mendukung langit. Pilar batu ditutupi dengan simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Banyak rantai hitam gelap diperpanjang dari pilar batu. Mereka melintasi dan menguraikan udara alun-alun. Ujung rantai logam ini memiliki banyak kelompok cahaya lemah yang tergantung di atasnya. Di dalamnya secara mengejutkan ada beberapa tubuh spiritual ilusi dengan ekspresi menyakitkan. Wilayah tengah alun-alun ini adalah platform yang berjarak sekitar 100 kaki dari tanah. Lingkungan platform memiliki 4 pilar batu besar. 4 rantai hitam tebal ketat berkelok-kelok seperti ular sanca. Akhir dari 4 rantai adalah klaster cahaya yang sangat intens. Ada jiwa tua yang duduk dengan mata tertutup di dalam gugus cahaya. Dari kelihatannya, dia secara mengejutkan adalah Yao Lao, yang telah jatuh ke tangan aula jiwa. Pada saat ini, 4 rantai hitam aneh berlama-lama di atas anggota tubuh Yao Lao seperti pohon anggur. Itu menyebabkan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Keheningan dan keanehan yang mematikan menutupi seluruh alun-alun ini. Tempat ini benar-benar dipenuhi dengan kepadatan gelap dan aroma mematikan. Keheningan ini berlanjut untuk jangka waktu tertentu sebelum Yao Lao di peron tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, jejak aura yang sangat familiar telah muncul di dalam indranya. Munculnya aura ini secara langsung menyebabkan Yao Lao tercengang. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata yang telah kering untuk waktu yang lama, memiliki kelembapan yang melonjak pada saat ini. Ketika dia pergi saat itu, aura ini masih seorang pemuda lembut yang membutuhkan perlindungannya. Sekarang, bagaimanapun, aura ini sudah tumbuh sedemikian rupa. Elang muda saat itu akhirnya melayang ke langit pada saat ini. Suara menyeret sedikit tenang muncul di dalam lembah gunung yang tenang. Semburan hitam berguling menuruni lereng. Kecepatan alirannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, itu sudah mendekati lingkungan aula besar yang duduk di dalam lembah gunung. Orang samar-samar bisa melihat beberapa sosok hitam duduk di beberapa pilar batu di sekitar aula hitam besar. Sosok-sosok ini berlama-lama di dalam kabut hitam. Aura gelap pekat menyebar saat menelan dan meludah. Hah! Saat semburan dengan cepat mendekat, sosok manusia yang benar-benar terbungkus kabut hitam tiba-tiba mengeluarkan seruan terkejut. Kabut hitam beriak dan menampakkan wajah yang agak pucat.
Dia mengerutkan kening dan melihat benda-benda hitam gelap yang menyebar seperti air hitam tidak jauh dari sana. Dia awalnya terkejut sebelum kengerian melonjak ke matanya. Dia buru-buru berdiri dan berteriak dengan tegas, "Hati-hati. Itu adalah semut iblis yang menelan batu." Bagaimana hal-hal ini bisa masuk ke sini? Teriakan keras yang tiba-tiba terdengar langsung memecah kesunyian lembah. Lebih dari selusin sosok kabut hitam buru-buru bangkit. Ekspresi mereka tercengang saat mereka melihat gelombang semut hitam yang dengan cepat melonjak. "Bunyikan peringatannya!" Sesosok hitam berteriak dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, gelombang sonik tajam dipancarkan dari mulutnya. Setelah itu, dengan cepat ditransmisikan ke aula besar yang tampak seperti binatang prasejarah raksasa. Peringatan ini yang baru saja dipancarkan ketika cukup banyak tokoh hitam terus bergegas keluar dari aula besar. Ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat gelombang semut yang datang dari segala arah. "Semuanya, kita akan menyerang bersama dan menghilangkan semua hal ini. Jangan menyela sisa sesepuh terhormat." Seseorang berpakaian hitam, yang tampaknya memiliki posisi cukup tinggi, mengerutkan kening dan melihat gelombang semut di bawah. Setelah itu, dia berteriak dengan suara yang dalam. "Dimengerti, pelindung Liu." 100 sosok hitam yang berkumpul di bawah menanggapi dengan usion setelah mendengar ini. Segera, banyak kabut hitam aneh melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, dengan cepat menyebar ke arah pasang semut. Kabut putih meletus dari tubuh banyak semut iblis penelan batu ketika mereka melakukan kontak. Segera, itu dengan cepat terkikis oleh kabut hitam. Namun, angka-angka dalam gelombang semut benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun kabut hitam tebal, masih sulit untuk memblokir momentum serangan semut. Kerutan orang berpakaian hitam di langit, yang disebut pelindung Liu, menjadi semakin erat. Lembah ini memiliki penghalang spasial yang ditempatkan oleh sesepuh terhormat. Bagaimana hal-hal ini bisa menerobos masuk? Apa yang terjadi? Mengapa ada aktivitas yang begitu hebat? Sementara pelindung Liu mengerutkan kening, beberapa sosok hitam bergegas keluar dari dalam aula besar. Mereka baru saja mengajukan pertanyaan ketika mereka melihat semut iblis penelan batu melonjak dari segala arah. Ekspresi mereka segera berubah. Semut iblis menelan batu? Bagaimana mereka menerobos masuk? Seorang pria yang tampak gelap dan serius mengerutkan alisnya. Matanya tiba-tiba menyapu lembah ini, dan kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia menangis dengan suara yang dalam, "Ada yang salah, semuanya." Ledakan. Dia belum selesai berbicara ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, nyala api yang kejam membentuk sidik jari tak terlihat yang dengan paksa menghancurkannya menjadi sekelompok daging. Serangan musuh. Serangan musuh. Dalam sekejap, seseorang telah berubah menjadi sekelompok tumpukan daging yang buram. Pasangan pelindung aula jiwa itu pulih hanya beberapa saat kemudian dari perubahan mendadak seperti itu. Ekspresi terkejut segera melonjak ke wajah mereka. Jeritan tajam bergema di dalam lembah. "Kau!" Pekikan baru saja terdengar ketika aura pedang tajam tiba-tiba turun dari langit. Setelah itu, mereka menembak melalui dua pelindung aula jiwa dengan kilat seperti kecepatan dan membawa jeritan tajam. Aura pedang juga menebas beberapa pilar batu di luar aula besar. Ledakan. Aura pedang tajam baru saja jatuh ketika ruang menjadi sedikit terdistorsi. Segera, beberapa tokoh perlahan muncul di depan banyak ahli dari aula jiwa. Setelah itu, aura yang luas dan kuat meletus tanpa ditahan pada saat ini. Ledakan. 4 ahli Douzun meletus pada saat bersamaan. Aura secara langsung menyebabkan pasir dan batu terbang di dalam lembah. Tekanan kuat menyebar dari langit dan menyebabkan ekspresi beberapa ahli dari aula jiwa berubah drastis. "Haha, kamu dari aula jiwa. Sudah waktunya kamu membayar hutangmu hari ini." Tawa keras terdengar di langit. Segera, beberapa angin besar dan kuat turun dari langit. Setelah itu, dengan paksa membanting lebih dari selusin ahli dari aula jiwa ke tanah. Kekuatan mengerikan telah menghancurkan mereka semua pada saat itu sampai mereka tersebar ke angin. "Haha, serang!" Beberapa sosok bergegas turun dari langit.
Mereka seperti harimau yang memasuki kawanan domba. Bahkan para pelindung itu, yang biasanya bertindak tinggi dan perkasa, hanya bisa buru-buru mundur karena terkejut menghadapi serigala dan harimau ini seperti kelompok yang ganas. Mereka tidak pernah menduga bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang cukup berani untuk mengambil inisiatif dalam menyerang aula jiwa mereka. Kamu berani menimbulkan masalah di aula jiwaku? Apakah kamu mencari kematian? Pekikan terus-menerus yang bergema di atas lembah akhirnya menarik perhatian para sesepuh terhormat di dalam aula. Segera, raungan marah terdengar. Segera setelah itu, 5 sosok, yang ditutupi dengan aura pembunuh, bergegas keluar dari dalam aula besar. Mata mereka menyapu tempat itu sebelum akhirnya berhenti di Xiao Yan. Xiao Yan, kamu belum mati? Xiao Yan tanpa sadar mengangkat kepalanya saat mendengar suara yang dikenalnya ini. Dia melihat 5 sosok di langit. Api ungu coklat melonjak keluar dari tangannya dan dia meraih seorang ahli dari aula jiwa sebelum membakarnya menjadi ketiadaan. Setelah itu, dia tertawa samar. Iblis tua Myugu, tidak terduga bahwa kamu juga ada di sini. Kamu datang untuk Yao Chen, kan? Harus dikatakan bahwa keberanian kelompok Anda benar-benar tanpa batas. Anda benar-benar berani merebut seseorang dari aula jiwa saya. Ini adalah pertama kalinya saya yang lama bertemu dengan hal seperti itu setelah menjadi penatua terhormat. Seseorang berpakaian hitam mengangkat doupeng di atas kepalanya dan berbicara dengan suara gelap. Dari penampilan-penampilannya, dia adalah Myugu tua. Haha, tidak terduga ada orang yang dikenalnya. Feng Zunze, kamu benar-benar belum menyerah. Dou Zun berpakaian hitam tiba-tiba tertawa dengan cara yang gelap dan dingin di samping iblis tua Myugu. Feng Zunze tertawa samar setelah mendengar ini. Dia melirik anti pasang yang sudah melonjak ke aula besar sebelum menoleh ke Xiao Yan dan berkata, masuk dan temukan Yao Chen. Kami akan menunda mereka. Iya. Xiao Yan mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke aula besar. Anda benar-benar berani secara acak menyerang aula jiwa saya. Kamu mencari kematian. 5 douzun dari aula jiwa di langit segera berteriak dingin saat melihat ini. 5 douzun langsung melemparkan kabut hitam yang luas dan perkasa. Kabut ini seperti ular hitam yang melesat menembus langit dan bergegas menuju Xiao Yan. Pergi! Sosok Feng Zunze muncul di samping Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya dan angin liar tiba-tiba muncul. Setelah itu dengan paksa menghancurkan kabut hitam yang megah. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Hari ini, beberapa dari kita akan melihat apakah kelompokmu memiliki kualifikasi ini. Pasangan Douzun tertawa marah. Setelah itu, mereka bergegas turun dengan cepat. Salah satu dari mereka terpisah dari yang lain dan dia bertabrakan dengan Feng Zunze sambil membawa aura pembunuhan yang tajam di sekujur tubuhnya. Kedua belah pihak segera meletus menjadi pertempuran panas yang berapi-api. Tubuh Xiao Yan bergerak saat melihat ini. Setelah itu, dia bergegas turun ke udara. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat bergegas menuju aula besar. Tepat ketika hendak memasuki pintu besar, ruang di depan mereka bergoyang-goyang dan seorang lelaki tua berjubah berwarna ungu pucat muncul di depan mereka tanpa ekspresi apapun. Kamu Xiao Yan? Apakah Anda masih ingat diri yang terhormat ini? Orang tua berpakaian ungu itu menatap Xiao Yan dengan cara tanpa ekspresi dan bertanya. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan perasaan akrab dari pihak lain. Kamu adalah tua yang telah dihancurkan oleh kekuatan spiritual 2 kali? Xiao Yan tersenyum saat akhirnya ingat. Ketika kekuatan spiritualnya telah 2 kali tiba di aula jiwa setelah menembus kelasnya, dia ditemukan oleh orang tua ini dan diusir dari aula oleh yang terakhir. Orang tua saya telah meremehkan Anda. Dalam beberapa tahun yang singkat Anda telah benar-benar berlatih sampai tingkat bintang Douzong 9. Sayangnya, bagaimanapun, Anda datang ke aula jiwa untuk merebut seseorang. Sudah ditakdirkan bahwa Anda akan selamanya dimakamkan di sini. Ekspresi lelaki tua berpakaian ungu itu menjadi gelap dan dingin. Suaranya baru saja terdengar ketika lengan bajunya tiba-tiba berkibar. Langkah kakinya dengan cepat mundur 2 langkah, dan api ungu coklat melonjak keluar dari telapak tangannya.
Douki di dalam tubuhnya tiba-tiba tergagap tanpa ditahan pada saat ini. Ledakan. Xiao Yan tidak langsung mundur kali ini. Angin telapak tangan tajam yang disertai dengan api hati 3000 teratai ungu coklat dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan itu dari Dao Zun berpakaian ungu. Angin menakutkan menyapu saat keduanya bertabrakan. Itu mengguncang beberapa penjaga aula jiwa di dekatnya sampai mereka berubah menjadi ketiadaan. Pilar batu besar itu juga memiliki banyak garis retak di atasnya. Meskipun Xiao Yan telah mengedarkan Douki di dalam tubuhnya secara maksimal dan dia bahkan memiliki 3000 teratai api hati, dia masih mundur 10 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Alisnya berkerut. Seorang elit Douzun memang kuat. Dibandingkan dengan kerutan Xiao Yan, ekspresi Douzun berpakaian ungu sangat jelek. Ada sedikit kejutan di matanya. Ketika kekuatan spiritual Xiao Yan diam-diam menyelinap ke aula jiwa untuk pertama kalinya saat itu, semua yang perlu dilakukan Douzun ini adalah memikirkannya dan kekuatan spiritualnya telah tersebar. Pada kedua kalinya, dia perlu mengungkapkan dirinya dan menyerang untuk menghancurkan kekuatan spiritual itu. Namun, pada ketiga kalinya ini, Xiao Yan benar-benar bisa mengandalkan kekuatan Douzong sendiri untuk melawan telapak tangannya tanpa terluka. Transformasi seperti melonjak seperti ini menyebabkan rasa dingin yang samar melonjak tanpa sadar di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa hebat kamu, tempat ini akan menjadi tempat kamu mati hari ini. Niat membunuh melonjak di mata Douzun berpakaian ungu saat dia menghirup udara dalam-dalam. Xiao Yan bisa menerima satu serangan olehnya tapi dia tidak percaya bahwa yang pertama benar-benar bisa melarikan diri dari tangannya. Pikiran ini melintas di jantung Douzun berpakaian ungu saat tubuhnya bergerak. Setelah itu, dia berubah menjadi petir yang sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan. Tepat ketika tubuhnya baru saja bergerak, sosok emas gelap turun dari langit seperti menara logam. Itu mendarat di depan Xiao Yan dan memblokir serangan Douzun berpakaian ungu ini. Lawanmu bukan aku, tapi dia. Xiao Yan menghadapi Douzun berpakaian ungu dan tersenyum. Cahaya perak melintas di bawah kakinya saat dia langsung mengambil kesempatan untuk menyelinap ke bagian dalam aula besar. Douzun berpakaian ungu ingin memblokirnya tetapi boneka iblis langit di depannya menyebabkan dia takut terganggu. Segera, dia berteriak dengan marah. Pelindung aula jiwa, hentikan bocah itu. Aku tidak peduli apakah dia hidup atau mati.